Kabar Tristan sama Maura gimana, Put? Saya nggak masalah kok Om, kalau saya harus keluar dari perusahaan. Begitu juga kalau harus pergi dari rumah. Jangan sekarang Pangeran, jangan terburu-buru. Om sekarang lagi pusing nih, Om lagi Sebaiknya Anda keluar dulu. Ran, kita langsung balik ke rumah sakit atau gimana? Iya lagi, Dinda sama Putri kan masih nungguin di sana. Oh iya, gue belum ngabarin Dinda dari tadi. Tuh kan gue bilang juga apa? HP gue silent dan ternyata Dinda dari tadi nelfonin gue. Ya udah coba lo telepon balik, siapa tau penting. Bentar ya. Halo, Baby Kriwil. Iya, maafin aku minta maaf. HP aku silent, aku nggak ngeliat dari tadi. Iya, kenapa? Maura sadar. Kamu serius? Maura udah sadar. Ya udah Gi, gue harus kasih tahu ini ke polisi yang handle Tristan. Oke. Halo Baby Kriwil. Pak. Oh ya Pak. Gimana sekarang keadaannya Maura? Iya, kalau pasti aku nggak tahu Jigi gimana. Soalnya yang boleh masuk ke ruang ICU baru cuman Putri doang. Tapi aku dengar kalau Maura sadar itu langsung manggil-manggil nama Tristan. Ah, nih Putri udah keluar. Gio nanyain soal Maura. Halo Ji, lo masih di kantor polisi? Iya Put, kondisi Maura gimana? Sekarang gue masih sama Pangeran di kantor polisi. Tadi Maura udah sempat sadar, cuman dia drop lagi. Maura juga sempat bilang kalau Tristan itu nggak bersalah. Malah dia sedih banget pas gue bilang Tristan dibawa polisi ke kantor polisi. Saya sudah mendengar semua pembicaraan kalian dan kami akan segera melakukan penyelidikan lanjutan. Baby Kriwil, telepon aku tutup dulu ya. Aku sama Pangeran bakal kesana sekarang. Oke. Hati-hati ya, Ji. Ya udah Gi, Pak, makasih banyak ya. Mari Pak. Ya. Semoga aja Din, Maura kondisinya cepat stabil, terus Tristan juga dibebasin karena terbukti nggak bersalah. Ya udahlah Put, sekarang kita serahin aja semua ke polisi. Dok, keadaan Maura gimana? Kami berikan pasien obat penenang supaya bisa istirahat. Karena pasien terus-terusan gelisah dan memanggil-manggil nama Tristan. Sebenarnya akan jauh lebih baik kalau Tristan bisa dihadirkan di sini. Tapi Tristan belum bisa datang ke sini, Dok. Saya mengerti. Saya ingin bicara dengan pihak keluarga pasien. Apa ini menyangkut soal ginjal Maura yang tinggal satu, Dok? Maaf, saya hanya bisa menyampaikan ini ke keluarganya. Tapi masalahnya Maura nggak punya saudara dekat di sini, Dok. Kalau aja gua nggak coba ngindarin Maura, nggak akan kayak gini kejadiannya. Gue pantas dihukum. Gue pantas dihukum. Pak Tristan, ada info, korban sudah sadar. Maura sadar Pak, bener? Benar. Dan dia bilang kamu tidak bersalah
atas kecelakaan yang dialami. Gara-gara aku kamu jadi selisih paham sama Uma. Kok malah jadi kamu yang minta maaf sih sayang? Kamu gak perlu minta maaf. Saya ngelakuin ini karena saya perjuangin cinta kita berdua. Dan saya akan ngelakuin apapun untuk itu. Ya, jadi tadi aku habis ketemuan sama Tristan, Bu. Dan aku bilang secara tegas ke dia kalau misalnya kita udah jalanin hidup aja masing-masing. Atau mungkin Tristan jadi galau ya gara-gara omongan aku tadi. Dan terus dia berantem sama Maura. And the accident happened. Oh my god. Bu, apa Maura kecelakaan gara-gara aku ya? Kamu tenang dulu ya. Kecelakaan yang menimpa Maura itu bukan salah kamu, Mel. Iya aku tahu Bu, tapi kalau misalnya aku relain Tristan buat Maura kan semua ini nggak bakal terjadi. Sayang, apa yang terjadi itu udah digariskan. Jadi stop ya, kamu berhenti untuk nyalain diri sendiri, Mel. Tapi nggak tahu kenapa ya Bu, aku merasa kalau misalnya aku sama Tristan tuh ya Bu, pasti ada aja masalah yang dateng. Kadang ya aku juga merasakan kalau misalnya aku salah mencintai orang. Sayang, mungkin kamu tuh nggak salah mencintai orang. Tapi kamu belum dapat aja orang yang tepat. Mungkin kan? Bener sih Bu. Aku seneng deh bisa sharing-sharing kayak gini sama Ibu. Apalagi kata-kata Ibu bisa bikin hati aku tenang. Thank you ya Bu. Iya sayang. Putri? Put, kabar Tristan sama Maura gimana Put? Saya nggak masalah kok Om, kalau saya harus keluar dari perusahaan. Begitu juga kalau harus pergi dari rumah. Jangan sekarang Pangeran, jangan terburu-buru. Om sekarang lagi pusing nih. Om lagi cari solusi supaya oma kamu restuin kamu sama Putri. Gimana caranya? Tanpa kamu keluar rumah. Om mau hubungan kamu sama Putri baik-baik aja, Pangeran. Ya. Masalahnya susah Om. Oma itu orang yang sangat keras kepala. Dan percuma kita mau ngomong apapun, Oma nggak akan merubah pikirannya. Terus kamu udah ke papa kamu? Udah ke Rutan? Apa pendapatnya? Ya kurang lebih pendapat Papa sama seperti Om Raymond. Papa masih berharap kita bisa dapetin restu dari Oma. Tapi itu nggak mungkin. Kita sebagai orang tua nggak ada yang mau menjerumuskan anaknya dalam masalah, Pangeran. Tapi apapun yang terjadi, Pangeran, kamu harus ingat. Rumah Om terbuka lebar untuk kamu. Dan juga perusahaan Om. Oke? Makasih banyak ya Om. Pangeran, bagaimana keadaannya Maura? Tadi Maura sempat sadar, Oma. Tapi tiba-tiba Maura drop lagi dan sekarang lagi diobservasi sama dokter. Kamu lihat Maura kan? Dia sok-sokan mempertahankan cintanya, tapi malah celaka. Kalau saja waktu itu dia mau dengerin kata-kata Oma, dia nggak akan perlu mengalami hal seperti ini. Ya udah Oma, sekarang lebih baik daripada kita ngebahas soal masa lalu, mendingan kita pakai waktu kita untuk mendoakan Maura. Supaya Maura nggak kenapa-napa, Oma. Oma nggak mau bahas masa lalu. Tapi Oma hanya mau mengingatkan kamu agar supaya kamu tidak mengalami hal seperti Maura, karena dia tidak mau mendengarkan kata-katanya Oma. Pangeran, Oma minta kamu tinggalkan Putri, karena dia nggak akan pernah bisa membahagiakan kamu.
Saya paham sekarang. Oke, Oma. Kalau dengan keberadaan saya di rumah, cuman untuk Oma ingetin saya untuk jauhin Putri,